terkait dengan peraturan dan perizinan TV kabel, ya itu aturannya secara nasional pastinya. Jadi kepada Pak Sukamto, bagaimana Pak? Apakah suara saya jelas, suara kami jelas Pak dari sini? Ya, cukup jelas Pak. Ya Pak, suara Bapak juga alhamdulillah cukup jelas. Mungkin panitia bisa tambah sedikit volume dari apa Zoom-nya. Ya. Okay. Baik, mengingat waktu yang kita sudah molor sekitar setengah jam lebih dari jadwal yang ditetapkan, mungkin efektifnya kepada Pak Sukamto kami berikan ruang dan tempat untuk menyajikan materinya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bisa di-enable nggak Pak? Share screen-nya. Share screen-nya bisa di-enable nggak? Screen sharing, sorry. Oke. Baik, terima kasih Pak In. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada yang saya hormati Kepala Loka Spektrum Frekuensi Radio Mamuju. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Dinas Kominfo PIK Divisi Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang saya hormati juga kepada para narasumber itu Pak Mukmin, Ketua KPID Sulawesi Barat, kemudian Adi Hidayat, fungsional pengendali frekuensi radio pertama ya. Kemudian juga kepada Pak Ahmad Ariski Kosasi, fungsional pengendali frekuensi radio. Kita kepada Bapak Ibu yang hadir, wakil dari para lembaga penyiaran serta tapi Sumatera Sulawesi Barat. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam konteks general saja, karena memang ketahui bahwa penyelenggaraan penyedia televisi ini aturannya memang sudah dituangkan secara online. Jadi dengan demikian, saya sampaikan dulu yang namanya dasar hukum. Hukumnya yaitu Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, selanjutnya juga Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan PP nomor 46 ya, tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Adapun mengenai aturan teknisnya yaitu Permenkom Info nomor 6 tentang penyiaran serta direvisi ini terkait ASO ya, untuk Permen nomor 11 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Informatika nomor 6 tentang penyiaran. Di sisi lain juga yang perlu diperhatikan adalah mengenai Permen Kemkominfo nomor 49 tahun 2009 tentang rencana dasar teknis penyiaran. Adapun nanti yang terkait perangkat tentunya harus memperhatikan mengenai Permen Kominfo nomor 4 tentang teknis alat dan atau perangkat telekomunikasi dan penyiaran televisi dan radio. Jadi ini semua bisa di-download di situsnya Kominfo ya, berkaitan dengan konteks
aturan-aturan dimaksud. Saya hanya merangkum kurang lebihnya hal-hal yang cukup penting yang perlu disampaikan ke penyelenggara. Sebelum terkait dengan regulasi tersebut, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa yang namanya konten siaran itu disalurkan melalui berbagai media. Adapun di dalam konteks penyiaran dengan media konvensional, yaitu terestrial kemudian kabel. Nah, perkembangannya di penyiaran ini akan digunakan yang namanya platform lainnya. Dalam hal ini nanti ada penyiaran di 5G dengan teknologinya PMBMS atau FPMBMS. Ini untuk high power atau low power. Kemudian juga nanti akan ada gabungan yang namanya satelit dengan broadband internet atau terestrial dengan broadband internet serta kabel dengan broadband internet. Ini dikenal dengan yang sebutan dengan IBB, Integrated Broadcast Broadband. Dan teknologi yang akan kita adopt yaitu teknologinya mengacu kepada Eropa, yaitu HBBTP. Pun selain ini masih ada seperti Hybrid Cast, ini punya Jepang, kemudian Tops Media, dan Jinga. Nah, hal lainnya, DPB mengembangkan penyiaran melalui internet dengan teknologinya DPBI. Nah, ini masih kita tinjau untuk penerapannya lebih jauh, diharapkan sih di tahun depan sudah ada konteks IBB-nya sudah meluncur. Nah, adapun yang akan kita bahas pada saat ini yaitu berkaitan dengan konten siaran yang disampaikan melalui kabel serta yang terestrialnya ini tentunya dan juga saya yang berlangganannya tapi harus melalui dengan teknologi yang digunakan yaitu dari DPB, baik dari DPB-C, BBS maupun DPB-T2. Nah, selanjutnya bahwa teknologi tersebut dibahas di forum internasional. Itu diantaranya adalah ITU, International Telecommunication Union, di mana di situ ada 3, kalau tidak salah ya, ITUT yaitu mengenai standarisasi, kemudian ITUD mengenai development-nya, dan yang ITUR itu berkaitan dengan frekuensi radionya. Untuk teknologi kabel itu dibahas dalam konteks standarisasinya dengan berbagai teknologi yang dihasilkan oleh para negara industri. Hal ini kita kenal ada 4 teknologi untuk penyiaran, yaitu DVB, kemudian satunya lagi DTMB yang punyanya Cina, kemudian ATSC punyanya Amerika, dan satunya lagi ASDB itu punyanya Jepang. Nah, di sini dibahas teknologi tersebut berkaitan dengan penerapannya di kabel, dan juga berkaitan dengan konteks transmisi lainnya, yang dimana untuk menyalurkan tayangan-tayangan berkaitan dengan kualitas gambarnya, seperti standar definition, kemudian high definition, dan ultra high definition. Termasuk juga dalam hal kompresinya. Di kompresinya ada MPEG-2, MPEG-4, kemudian HEVC sama PVC. Sementara ini ya. Nah, hal lainnya juga bahwa selain di ITUT tadi, ada juga dibahas di ITUR. Ini berkaitan dengan broadcasting services yang disalurkan melalui frekuensi radio. Di antaranya ada Working Party 6A, yang berkaitan dengan terrestrial broadcasting delivery, kemudian Working Party 6B, broadcast service assembly and access, dan Working Party 6C, program production and quality assessment. Jadi di ITU ini dibahas berkaitan dengan konteks penyiaran dimaksud. Termasuk yang satelitnya ada ya. Hal lainnya, bahwa tadi sudah saya sampaikan, ada 4 teknologi yang dipakai. Nah, yang diadop oleh Indonesia adalah teknologi yang dihasilkan oleh Eropa. Untuk konteks digitalnya ya, dalam hal ini berkaitan dengan delivery video untuk televisi, yaitu DVB. Nah, DVB ini ada organisasinya, mereka melakukan konsorsium dari berbagai penyelenggara, itu dikembangkan penerapan teknologinya
yang kita adopsi saat ini. Nah, adapun nanti kaitannya kita dengan DPB ini ada berkaitan dengan identifier. Atau kalau kita kenal di telco itu numbering, yang berkaitan dengan istilahnya penomoran. Salah satunya nanti yang diadopsi untuk LCM. Kenapa ini dibutuhkan? Karena memang dengan konteks DPB ini kita bisa mengenal sumber dari pancaran dimaksud. Dalam konteks DPB ini kita ditetapkan apa yang disebut dengan country code. Code ini akan menjadi original network ID. Original network ID kita adalah 360, kemudian dipindahkan menjadi 160, yang nextnya 2110. Ini apabila kita delivery, karena kita tahu bahwa nanti di dalam konteks perdagangan bebas, itu kita mengenal yang namanya 4 model bisnis, cross border supply, dan consumption. Ini bisa dideteksi bahwa siaran-siaran ini datang dari salah satu negara mana. Ini fungsi dari identifier tadi. Selain nanti di dalam konteks transportnya, nah di dalam konteks teknologi DPB ini menggunakan MPEG-2 transport stream. Nah, ini untuk mencegah terjadinya konflik. Melakukan siaran apabila ditransmisikan tidak dalam konteks cross user. Kemudian yang menjadi acuan lainnya adalah Asia Pacific Broadcasting Union. Walaupun nanti kita banyak juga mengacu kepada EBU ya, European Broadcasting Union, yang nanti banyak diadopsi untuk pengaturannya dalam technical specification-nya itu di dalam SC-TS berapa gitu. Seperti itu. Nah, di sini pun di Asia Pasifik kita ada forumnya dalam artian bahwa ada yang namanya technical review. Perkembangan teknologi ini bisa dibahas di sini dan dari hasil technical review ini bisa kita adopsi untuk keperluan penyelenggaraan di negara kita. Selanjutnya, bahwa yang berkaitan dengan WTO, World Trade Organization, kita tahu bahwa kita sudah tanda tangan GATS, General Agreement on Trade in Services. Jadi, bahwa kita di dalam hal penyiaran-penyiaran ini berkaitan dengan konteks industri dalam pengertian yang sudah ditetapkan oleh WTO ya, WTO yang nanti diterjemahkan lebih lanjut oleh UN Statistik. Ini menerbitkan diantaranya referensi untuk klasifikasi industrinya. Yang pertama yaitu dengan diterbitkannya W120 untuk subsektor classification list-nya. Kita masuk di dalam konteks sektor komunikasi, kemudian di bawahnya ada subsektornya adalah audiovisual. Nah, di bawah audiovisual ini ada yang namanya penyiaran ya, dalam pengertian program bisnis sama transmission services. Bagi ke dalam konteks itu. Kemudian nanti akan dijabarkan lagi ke dalam konteks CPC, Classification Product Code. Jadi kode klasifikasi untuk jasa penyiaran ini. Kenapa ini dimasukkan ke dalam konteks ini? Hal ini diangkat di dalam FTA atau Free Trade Area, baik secara multilateral di WTO maupun di ASEAN sendiri. Kita harus mengikuti alur tersebut. Nah, ini salah satu yang diadop oleh BPS, Badan Statistik ya, berkaitan dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Revisi 4. Nah, inilah yang dituangkan di dalam KBLI kita. Klasifikasi baku dan usaha Indonesia. Ini yang terbaru tahun 2020. Kita kalau mau berusaha, karena kita sekarang sudah mengacu kepada RBA-OSS ya, Risk Based Analysis, dengan konteks single submission itu, maka kita harus mengacu kepada konteks statistik. Adapun klasifikasinya, itu masuk ke section J, soal informasi dan komunikasi. Sebagaimana dapat dilihat di sini, ada yang namanya golongan-golongan ya. Ini dalam kategori komponen utama dari kategori adalah kegiatan penerbitan golongan pokok 5.
film. Nah, kita masuk di kelompok 60. Jadi, masuk kegiatan pemrograman penyiaran radio dan TV, golongan pokok 60. Jadi nanti akan saya jelaskan bahwa ini memang diperlukan ketika kita akan mendapatkan atau mengajukan ke BKPM ya, terkait dengan NIB. Ini dulu. Ini ada penjelasannya, bisa dilihat nanti kalau mau di-download untuk KBLI-nya tadi, itu bisa di-download ini ya, free dalam pengertian. Baik di OSS-nya maupun di ini juga di BPK, serta di situs BPS ya. Nah, kita dimasukkannya untuk aktivitas ekonomi tersebut untuk yang TV kabel ya. TV kabel ini berarti di aktivitas penyiaran program televisi oleh swasta. Jadi yang harus nanti diklik itu ini. 60202. Selanjutnya penjelasan dari 60202 dapat dilihat di dalam konteks KBB itu aktivitasnya seperti apa. Dapat dibaca mungkin ini ya. Ini pengertiannya tadi bahwa untuk penyedia jasa penyiaran TV berlangganan masuknya di sini. Jadi swasta ini bukan LPS, tapi ada juga LPB-nya. Memang kita ini agak unik, memang ini belum sempurna. Nanti perlu lagi penyempurnaan berkaitan dengan klasifikasi yang lebih detailnya, berkaitan dengan konteksnya. Yang lebih detailnya itu berkaitan dengan, cuman ini sudah 5 digit karena disediakan 5 digit, jadi kita tidak bisa. Harusnya ada yang berkaitan dengan penyiaran melalui televisi, melalui kabel, kemudian melalui satelit, kemudian juga terestrial. Nah, itu yang konvensional tadi, sama dengan platform lainnya. Tapi ini nanti akan kita lakukan pembahasan dengan BPS karena harus sinkronisasi juga dengan CPC versi 2.1. Nah, kita tahu bahwa dikenal teknologi analog dan juga digital. Adapun yang analognya yaitu NTNC, PAL, dan SECAM. Kita mengadopsi teknologi PAL untuk analognya. Tetapi untuk di TV sekarang, khususnya yang terestrial ya, sudah beralihkan ke konteks digital. Tadi sudah saya sampaikan ada ETSC, ada SDB, ada DTMB, dan juga satunya lagi DVB. Nah, ini saya menggunakan DVB-T2 sekarang. Sudah beralih ke DVB-T2. Mau beralih, bukan sudah beralih. Karena nanti beralihnya itu tanggal, untuk yang terestrial ya, tanggal 2 November. Walaupun ini sangat telat ya, karena di tempat lain itu, di negara lain itu sudah siklusnya itu bukan dari analog ke digital lagi, tapi dari digital to digital. Hanya di situ. Indonesia masih berkutat dari analog ke digital untuk yang terestrial ya. Adapun untuk yang kabel, tidak ada yang namanya kontak ASO sebetulnya di kabelnya. Nah, kemudian ini yang perlu kita perhatikan juga adalah Permen Kominfo nomor 49 tadi tentang FTTP ya. Ini disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2005 tentang penyiaran lembaga penyiaran menyebutkan bahwa lembaga penyiaran berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Jadi berlangganan melalui satelit, melalui kabel, dan juga terestrial. Adapun lembaga penyiaran berlangganan dengan klasifikasi di atas menyalurkan multi-channel program untuk pelanggannya. Masing-masing mengadopsi teknologi DVB. Jadi, referensinya itu teknologinya adalah Digital Video Broadcasting atau DVB. Yaitu DVB-S yang melalui satelit, DVB-C melalui kabel, dan juga DVB-T melalui terestrial. Demikian, lembaga penyiaran mempunyai hak prerogatif ya, dan pilihan perangkat berteknologi baru. Namun tetap harus memperhatikan hal-hal berikut. Jadi ini memungkinkan menggunakan teknologi. Seperti aspek teknisnya yang harus diperhatikan, melalui quality, kemudian interfacing, integrasi dengan perangkat yang ada, dampak ke masyarakat. Artinya masyarakat itu harus bisa menerima siaran dimasuk. Karena kalau kita enhance ke teknologi yang selanjutnya, ya dari sisi receivernya juga harus ada enhancement. Jadi interoperability atau untuk terselenggaranya end-to-end service-nya. Ini juga kecenderungan global, artinya kita memang melihat untuk market yang lebih luas.
Apa? Karena nanti perangkatnya kita menggunakan market yang lebih luas, itu biasanya lebih murah. Hubungan dengan konteks ekonomi, makin banyak diproduk, maka nilainya akan semakin turun. Tarif atau harga barangnya ya. Kemudian juga melihat nilai ekonomis, ya nanti umur alatnya berapa, dan seterusnya. Serta rekomendasi ITU, artinya ya harus ada yang sudah standar oleh ITU, termasuk rekomendasi ABU. ABU dan ITU biasanya jalan. Demikian juga harus memperhatikan regulasi yang ada di Indonesia dan ketersediaan SDM yang mampu mengoperasikan. Kemudian ini saya cuplik dari Permen 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Jadi di pasal 3-nya ayat 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran, jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi sebagai dimaksud itu Permen 6 ya, dapat disampaikan melalui media terestrial, satelit, dan atau kabel. Media ini yang media konvensional ya. Kemudian di ayat 5-nya menyebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi saya sampaikan bahwa untuk yang digitalisasi ini, yang untuk konteks digital, bahwa kabel ini bisa digabung dengan broadband internet atau yang dikenal dengan IBB, Integrated Broadcast Broadband. Ya. Bedanya apa? Bedanya bahwa dengan konteks IBB ini, untuk layanannya, untuk mengaktifkan IBB ini harus ditekan red button atau tombol merahnya. Nah, ketika ditekan itu, maka akan tampil yang namanya menu dari IBB tersebut, di mana nanti ada data yang berkaitan dengan gambar yang ditayangkan. Jadi bisa ada penjelasan lebih jauh dengan gambar yang ditayangkan. Jadi selain yang APG yang biasa, ini ada lagi keterangan-keterangan gambar lain yang kemudian juga di sisi lain itu ada services baru. Namun harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah dituangkan ya, baik di aturan kita maupun di aturan undang-undang lainnya. Kenapa? Karena di kita itu tadi di klasifikasi J itu kurang lebihnya ada konteks services yang berkaitan dengan telekomunikasi, kemudian juga berkaitan dengan information services dalam pengertian yang berteknologi IT. Jadi saya lupa tadi yang biasanya konvensional untuk luar dan sebagainya. Lainnya ini harus diperhatikan. Pun definisi PB sebagaimana di dalam peraturan nomor 6 ini masih tetap sama, yaitu lembaga penyiaran berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial. Sifatnya komersial, kemudian berbentuk badan hukum yang bidang usahanya menyiarkan jasa penyiaran berlangganan. Jadi untuk fee ataupun servis lainnya sifatnya. Kemudian saya lanjut cuplik lagi pasal 4 di ayat 1-nya, penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dalam pasal 3 ayat 2 wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha untuk memperoleh IPP sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi untuk memperoleh izin sekarang tidak bisa langsung ke Kominfo ya. Harus melalui OSS. Nah, izin ini diwajibkan. Kalau tidak nanti akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan. Jadi wajib berizin. Kemudian IPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 10 tahun dan dapat diperoleh. Jadi ada nanti setelah mendapat izin ini, ada monitoringnya juga berkaitan dengan konteks penyelenggaraannya, apakah terjadi pelanggaran ataupun tidak, dan nanti akan ada evaluasi untuk perpanjangan setiap 10 tahun. Kemudian di pasal 5-nya, permohonan IPP untuk penyelenggaraan penyiaran melalui media terestrial, nah ini yang terestrial ya, kira ini kan ke kabel ya. Ini diperlukan yang namanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran menteri. Nah, ada juga yang terestrial untuk berlangganan. Ini belum dibuka. Nah, nanti berkaitan dengan pengaturan di ini baru ditetapkan hanya untuk yang free to air-nya. Free to air-nya sebagaimana yang sudah disampaikan juga untuk original network yang dari TVB-nya. Kemudian pasal 5-nya, dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah permohonan IPP yang supaya melebihi jumlah ketersediaan kanal frekuensi, nah ini kan
maka diberikan melalui mekanisme. Ini udah umum ya. Kemudian di pasal 7-nya, permohonan IPP untuk, nah saya baca yang berkaitan dengan LPB-nya ya, jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh LPB melalui satelit, kemudian jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh PB melalui bank. Nah ini dapat diajukan tanpa adanya pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Artinya kapanpun bisa ya diajukan ini. Tidak harus menunggu ruang penyelenggara. Nah di sini saya hanya menyampaikan mengenai perbedaan konteks izin yang lama dengan yang baru. Dan setelah terbitnya Undang-Undang 15, semua konteks perizinan berubah. Nah, misalnya ini yang lama ya, kondisi pelayanan sebelum penerapan risk-based analysis berdasarkan online single submission ya. Jadi dokumen permohonan secara tercetak, jadi secara manual nih. Kemudian rantai perizinan dimulai dari Komisi Penyiaran Indonesia di daerah sebelum dibawa ke Kementerian. Para dokumen izin melalui 12 pejabat kementerian ditetapkan oleh, dan proses administrasi membutuhkan sampai dengan 105 hari kerja ya hingga izin diterbitkan. Di lain juga pembayaran biaya izin secara manual diterapkan dan tidak ada kanal pengaduan. Itu ada penyiaran izin dilakukan melalui KPI. Pun sekarang itu agak berbeda. Dan bahwa dulu saya misalnya yang menerbitkan izin prinsip ya, sekarang sudah tidak lagi. Jadi saya untuk di layanan TV tidak memproses lagi yang namanya izin prinsip. Jadi langsung ke uji laik operasional penyiaran ya. Jadi agak berbeda, jauh berbeda. Hanya di bagian nanti untuk konteksnya perpanjangan. Karena kemarin mohon maaf, jadi karena kemarin ada ya teman saya itu, sehingga saya diminta untuk ini oleh berkaitan dengan izin yang baru. Kemudian kondisi pelayanan perizinan pasca RBA OSS ya, risk-based analysis. Itu pelayanan berbasis elektronik. Pelayanan elektronik melalui penyiaran konfigurasi yang terintegrasi dengan OSS dari BKPM. Jadi tadi harus melalui BKPM dulu untuk mendapatkan ini. Kemudian nanti baru masuk ke penyiaran yang nanti diterbitkan juga dari OSS 5. Nah, adapun yang penyiaran kita itu sudah mendapatkan ISO 27001 ya, manajemen keamanan informasi, artinya dijamin keamanannya. Dan kita juga mendapatkan ISO manajemen mutu yang nanti prosesnya itu terukur. Kemudian ada komitmen day service. Kedua, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi di sini kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, itu tidak boleh lagi masuk ke konteks ke direktoratnya, ke bawahnya ya. Jadi harus melalui satu pintu tadi, sistem antrian elektronik, kemudian ada ruang tunggu yang nyaman, ada petugas yang ramah. Nah ini kita untuk petugas ini sudah diberikan training ya, dan juga ini di outsourcing, jadi istilahnya untuk menghindari konflik of interest, juga cekatan dan terlatih. Kemudian satu pintu dengan pelayanan lintas satuan kerja yang terdekat bidang penyiaran. Jadi bisa datang ke tempat, tapi harus ketemunya dengan tugas ini. Nanti melalui 159 ya, call center. Jadi selain email juga bisa nanti melalui call center langsung nanyain ke petugas-petugas dimaksud. Jadi tidak perlu hadir gitu. Kemudian kanal pengaduannya, konsultasi dan pengaduan perizinan dan layanan perizinan. Ini sudah ada juga terkoordinir dengan unit PTSP dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh call ini yang fisiknya, dan ini melalui online, misalnya email dan seterusnya. Nah, untuk tingkat risiko yang sudah ditetapkan di BKPM, bahwa untuk penyiaran itu kategorinya risikonya tinggi. Dengan demikian, jenis perizinan berusahanya dalam prosesnya memerlukan yang namanya nomor induk berusaha atau NIB serta izin yang harus disetujui oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Sertifikat standar jika dibutuhkan. Jadi ini konteksnya perizinan di kategori ini sehingga ada NIB dan izin dari kementerian.
Nah, ini adalah proses yang dituangkan oleh ASS. Artinya nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan tes ini, bisa ditanyakan ke BKPM melalui situs OSS-nya. Nah, ada untuk komunikasinya. Adapun di sini secara garis besarnya saja bahwa untuk melakukan proses perizinan dimaksud, maka harus disesuaikan dulu dengan KBLI. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di 10 ya, grup 60, kemudian nanti dilihat di situ di TV-nya, TV swasta. Kemudian seperti biasa nanti akan diadakan pengisian data usaha. Nah, itu terbagi dua, ada yang UMKM dan non UMKM. Itu dipilih pada umumnya kan non UMKM misalnya. Nah, itu misalnya biayanya di atas 5 miliar. Jadi diisi tinggal ngikutin aja ketentuannya. Jadi istilahnya semuanya sudah diberi petunjuk di dalam konteks itu. Jadi serba mudah lah istilahnya. Nah, ini nanti terkategori sebagai risiko tinggi, kemudian nanti ada pemenuhan persyaratan yang dipenuhi. Nah, dari kita sendiri, dari Kominfo ada sebagai verifikatornya ya, untuk menilai apakah syarat-syarat ini atau tidak. Kemudian juga ada pemenuhan persyaratan sektoral. Jadi selain tadi yang berbasis risiko itu, dilihat juga terkait dengan yang sektoral ini, penyiaran misalnya. Nah, sampai terbit yang namanya NIB. Di NIB inilah baru nanti masuk ke penyiaran tadi. Ya, nanti terbit izin kali ya dengan. Nah, ini yang masuk ke proses ULO. Jadi ketika sudah mendapatkan IB ini, jadi langsung ke ULO. Jadi kalau dulu kan ke izin prinsip dulu ya, kalau sekarang sudah dihapus. Bagaimana untuk proses ULO ini? Ya, setelah NIB terbit, itu jangan sampai melewati 1 tahun. Karena ini berlakunya NIB hanya 1 tahun. Tambah dengan KBLI-nya ya, nanti data-datanya ditarik. Jadi ada yang kurang ataupun apapun yang diminta oleh ULO ini segera dipenuhi ya. Dia akan teregistrasi karena kalau pemohon baru nanti tentunya dia akan diberi untuk user login dan passwordnya. Jadi nanti diubah silakan ya untuk lebih keamanannya. Nah, apabila tidak ada terjadi perbaikan administrasi, maka datanya dianggap lengkap. Kemudian permohonan dan pemenuhan kelengkapan ULO-nya diantaranya kalau yang memerlukan frekuensi radio tentunya ada ISR. Kemudian juga kalau sebagai penyiar atau program siaran dia harus ada PKS. Kalau untuk LPB kan tidak, ini kayaknya tidak diperlukan nih yang udah 2 ini. Kemudian foto kantor, kemudian foto perangkat, daftar perangkat, dan seterusnya nih ya. Ini bisa dilihat nanti di penyiaran tersebut. Baru dilakukan ULO, jadi kalau lulus, maka akan diterbitkan SKLO. Apa itu SKLO? Surat keterangan layak operasi. Kemudian akan diterbitkan SPP, surat perintah pembayaran sesuai dengan wilayah layanannya. Jadi bayar IPP-nya baru terbit melalui OSS lagi nih. Izinnya. Pun kalau yang tadi tidak, ini ada proses untuk dan seterusnya. Ini ada proses untuk ULO-nya sehingga kita mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang operasional. Tip langsung. Kemudian untuk perpanjangan izinnya itu secara umum disampaikan di sini nanti akan terjadi yang namanya evaluasi. Ini biasanya sebelum di 4 bulan ya. Di istilahnya kita melakukan evaluasi bagaimana mengenai kelengkapan atau kurang lebih profil dari lembaga penyiaran dimaksud. Terus karena kalau mereka ada terjadi pencabutan misalnya, kan ya, itu berarti nanti masuk ke daftar hitam. Ini tidak diperbolehkan untuk melakukan penyelenggaraan 2 tahun, 2 tahun ya, ditutup. Baru setelah itu boleh lagi melakukan yang tidak bayar BHP misalnya. Gitu. Kecuali kan kalau dia sudah bayar, berarti sudah tidak masuk hitam. Kemudian setelah dinyatakan lengkapnya, dibuka untuk aksesnya lebihnya dari 4-3 bulan sebelum IPP berakhir. Jadi jangan sampai IPP-nya berakhir. Nanti seperti biasa akan terbit yang namanya IPP yang harus dibayar, maka diterbitkan untuk izin perpanjangan.
Baik, mungkin secara garis besarnya saya sampaikan itu untuk berkaitan dengan proses perizinannya, di mana saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya izin prinsip. Jadi langsung saja ke izin penyelenggaraan. Demikian juga tidak diperkenankan istilahnya dengan pihak ketiga ya. Jadi langsung penyelenggaranya itu melakukan proses permohonannya melalui online. Dan apabila ada hal yang tidak dimengerti atau kurang diketahui, itu semuanya sudah difasilitasi secara online tadi. Nah, dengan demikian diharapkan para penyelenggara ini tidak ada yang namanya kontak langsung dengan para pemroses izin ini. Ini untuk tadi menghindari atau untuk meningkatkan yang namanya pelayanan publik, semuanya harus melalui tim online, juga melalui pihak yang namanya atau pintu. Nah, saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan secara garis besarnya. Saya kira demikian Pak Alvin, saya kembalikan ke modul. Baik, terima kasih Pak Sukamto atas Suaranya kecil ya Pak, bisa mungkin terlalu jauh dari mic. ya. Eh, jadi terima kasih Pak Sukamto atas materi yang disampaikan. Jadi ada beberapa catatan yang materi yang disampaikan oleh beliau tadi, saya mengutip. Jadi bahwa model perizinan untuk TV kabel itu adalah IPP. Nah, IPP itu dikenal untuk LPB satelit, LPB kabel, LPP lokal, dan LPK. Nah, untuk LPB kabel sendiri itu dengan aturan yang terbaru. Gak jauh, kayaknya dari mic Pak. Suaranya nggak ketangkap ya sama saya. Nggak jelas Pak ya? Mungkin mic-nya bisa didekatkan Pak. Tes. Bagaimana Pak suara saya? Agak tersupres juga sih, cuman agak kencengan sekarang. Kalau yang dipakai tadi sama yang buka-buka pemandu acara MC ya tadi, itu kenceng tuh. Tes. Tes satu. Bagaimana Pak suara saya? Nah ini lebih bagus, saya bisa dengar sekarang. Baik. Terima kasih Pak Sukamto atas materi yang disampaikan. Jadi saya ingin menarik beberapa materi yang tadi, bahwa aturan yang ada sekarang itu telah menjadikan proses administrasi perizinan itu lebih singkat, yang diistilahkan sekarang dengan same day service, yang tadinya itu untuk proses perizinan administrasinya itu butuh sekitar 105 hari. Itu kemudian dimepetkan jadi same day artinya ya one day service. Nah ini memudahkan kita. Jadi teman-teman sekalian, jangan ada anggapan bahwa karena ingin menyelenggarakan TV kabel lantas ya untungnya saja yang dipikir, tapi legalnya tidak, karena menganggap bahwa rumit. Nah, rumit sebenarnya ketika kita tidak menginginkan proses itu menjadi legal. Yang legal itu adalah kita dengan lebih mudah, lebih leluasa, tidak merasa kemudian diawasi oleh lokal monitor, KPD dengan segala macam akan tuntutan-tuntutan di belakangnya. Nah mungkin tadi sebenarnya saya mau menyampaikan kurikulum vitae beliau, cuma telat untuk disampaikan.
Eh, saya secara singkat saya menggambarkan CV beliau mungkin silakan. Jadi beliau Pak Sukamto jadi telah melalang buana mewakili Indonesia di berbagai forum. Jadi sudah hampir kalau tidak salah saya lihat di CV beliau hampir 10 Pak ya, negara yang telah dikunjungi beliau mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional. Nah, dari sini kita bisa lihat beliau sekaligus selaku koordinator layanan televisi Direktorat Penyiaran. Jadi apa yang disampaikan beliau ya paslah dengan apa yang menjadi materi kita. Nah, mungkin jadi dengan beberapa penghargaan beliau mulai dari British Feminist Scholarship, kemudian leadership oleh Galeri Alumni Portal Invents Germany, kemudian dengan Satya Lencana Karya Sabta 10 tahun, 20 tahun, dan sekaligus pernah menjadi juri pegelaran mahasiswa tingkat nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi kedua tahun 2009. Nah ini jadi beliau capable menyampaikan materi ini sekaligus ya menjadi ajang kita untuk bertanya apa yang Bapak Ibu sekalian yang merasa gamang dengan materi ini dan apa yang menjadi persoalan terkait dengan apa yang menjadi proses perizinan. Jangan sampai ini kan di pusat Nah, mungkin silakan kami membuka forum diskusi. Sesi diskusi saya batasi 2 penanya dulu, baik online maupun offline. Panitia silakan di ya. Atau pakai ini saja, ini lebih jelas sampai.